Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Hamdi dengan NIM 18820500075 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Tugas ini dibuat sebagai pengganti tugas UAS PAI atau Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI, dengan judul Pengertian, Urgensi, dan Tujuan Studi Islam. Pengertian studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, dirosah Islamiyah. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum, sehingga perlu ada spesifikasi pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Urgensi studi Islam. Dari segi tingkatan kebudayaan, agama merupakan universal cultural. Salah satu prinsip fungsional menyatakan bahwa segala sesuatu yang tidak berfungsi pasti akan lenyap dengan sendirinya. Karena agama Islam dari dulu hingga sekarang dengan tangguh menyatakan eksistensinya. Hal ini berarti bahwa agama mempunyai dan memerankan sejumlah peran dan fungsinya di masyarakat. Oleh karena itu, studi Islam dituntut untuk membuka dirinya agar studi Islam mampu berkembang dan beradaptasi dengan dunia modern, serta menjawab tantangan kehidupan dunia dan budaya modern. Adapun urgensi Islam dapat dipahami sebagai berikut. 1. Umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik dan berada pada masa yang lemah dalam aspek kehidupan sosial budaya yang mana harus berhadapan dengan dunia modern yang serba praktis dan maju. Studi Islam juga dapat diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi seorang Muslim sejati yang hidup dan mampu menjawab tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era global sekarang dengan tetap berpegang pada sumber ajaran Islam yang murni dan asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam satu hadisnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bani Israel, kaum Yahudi dan Nasrani, telah berpecah belah menjadi 72 aliran, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 aliran. Mereka semua akan masuk neraka, kecuali satu aliran saja. Para sahabat bertanya, siapakah dia wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang mengikuti jejakku dan para sahabatku. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Hakim, dan Al-Ajuri. Diharuskan oleh Al-Albani. Dari hadis di atas, kita tahu bahwa sejak jauh-jauh hari, Rasulullah telah menginformasikan tentang adanya perpecahan umat. Hadis di atas bukanlah isapan jempol belaka. Di Indonesia saja telah muncul beberapa aliran agama baru yang muncul dari suatu agama. Maraknya aliran-aliran baru tersebut mengindikasikan adanya kebutuhan besar terhadap agama yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan rohaniah. Perubahan masyarakat, modernisasi, globalisasi, dan tahap era post-industri yang menyebabkan krisis kemanusiaan serta kurangnya pengetahuan tentang agamalah yang menjadi pangkal utama munculnya berbagai macam aliran tersebut. Penyimpangan tersebut tidak akan terjadi jika manusia, khususnya umat Islam, memahami metodologi studi Islam, yang dalam hal ini adalah metodologi studi Islam. 2. Umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik. Perkembangan iptek telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban manusia. Dunia tampak sebagai suatu sistem yang saling memiliki ketergantungan. Oleh karenanya, umat manusia tentunya membutuhkan aturan, norma, serta pedoman dan pegangan hidup yang dapat diterima oleh semua bangsa. Umat manusia dalam sejarah peradaban dan kebudayaannya telah berhasil menemukan aturan, nilai norma, serta pedoman yang berupa agama, filsafat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Umat manusia pada masa yang serba canggih semakin menjadikan manusia modern kehilangan identitas serta kemanusiaannya, sifat-sifat manusiawinya. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal, yang dapat menyelamatkan umat manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Akan tetapi, umat Islam sendiri saat ini berada dalam situasi yang serba problematik. Kondisi kehidupan sosial budaya dan peradaban umat Islam dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, berhadapan dengan budaya dan peradaban manusia dan dunia modern. Disinilah urgensinya studi Islam, yaitu untuk menggali ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni, yang bersifat manusiawi. Dari situlah kemudian diajarkan dan ditransformasikan kepada generasi penerusnya yang bisa menawarkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia dalam dunia modern. Selanjutnya adalah tujuan studi Islam. Muhaimin dalam bukunya mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam. Allah menurunkan agama sebagai alat untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat manusia di muka bumi. Allah juga menurunkan ajaran Islam sebagai fase awal dari pertumbuhan dan perkembangan akal dan budidaya manusia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ajaran agama Islam telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan akal pikiran dan budaya serta agama. 2. Untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam. Sepanjang sejarahnya, agama Islam adalah agama fitrah, sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi manusia. Potensi fitrah inilah yang membuat manusia hidup, tumbuh, dan berkembang. Sebagai agama fitrah, pokok-pokok ajaran agama Islam tersebut akan tumbuh dan berkembang secara operasional dan serasi bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan fitrah manusia tersebut. 3. Untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar agama Islam yang telah atau yang tetap abadi dan dinamis. Agama Islam sebagai agama samawi terakhir membawa ajaran-ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntutannya sepanjang zaman. Permasalahan dan tantangan dan tuntutan hidup manusia pun bertumbuh kembang menjadi kompleks dan menimbulkan pertumbuhan dan perkembangan sistem kehidupan budaya dan peradaban manusia yang semakin maju dan modern. 4. Untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar agama Islam dan bagaimana membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan perkembangan modern peradaban manusia pada zaman modern. Nilai dan prinsip dasar ajaran agama Islam diharapkan menjadi alternatif yang mampu mengarahkan, mengontrol, dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, serta faktor dinamika lainnya dari sistem budaya dan peradaban manusia menuju terwujudnya kondisi kehidupan yang adil dan makmur. Kesimpulan, Islamic Studies adalah usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan Islam secara empiris. Arah studi Islam adalah fenomena agama dengan berbagai pandangan dan bukan untuk mempersempit makna agama pada persoalan ketuhanan, kepercayaan, kredo, dan ibadah. Lemahnya penguasaan metodologi studi Islam atau studi agama serta kelengahan umat Islam menyebabkan menjamurnya aliran-aliran baru yang dianggap sesat, baik dari dalam Islam sendiri maupun agama-agama lain. Cara pandang yang ketiga, cara pandang yang keliru mengenai Islam akan menimbulkan sebuah pandangan dan pengertian keliru pula tentang Islam. Islam selain sebagai agama yang sesuai dengan fitrah manusia, juga sebagai faktor maju pesatnya ilmu pengetahuan. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tertinggi. Dengan tujuan tersebut, diharapkan agar studi Islam akan bermanfaat bagi peningkatan usaha pembaharuan dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam pada umumnya. Dalam usaha transformasi kehidupan sosial budaya serta agama umat Islam sekarang ini, menuju kehidupan sosial budaya modern pada generasi-generasi mendatang.
sehingga misi Islam sebagai rahmatan lil alamin dapat terwujud dalam kehidupan nyata di dunia global. Sekian dulu studio video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.